wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Dalilolan Syafitri. Di sini saya mengundang 3 narasumber, yaitu teman saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan. Saya Muhammad Fauzan Arosid. Dan nama saya Muhammad Bagus Yulianto. Jadi, kita di sini akan membahas peran pemuda dalam demokrasi Indonesia dan cara mencegah para pemuda untuk tidak golput pada saat pemilu. Oh iya, sebelum kita masuk ke materi, kalian tahu nggak sih apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kalian kan para pelajar nih, contoh penerapan demokrasi di sekolah itu apa aja sih? Contohnya, dia tidak Nah, itu contoh-contoh penerapan demokrasi di sekolah itu kayak pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, itu adalah termasuk contoh demokrasi di sekolah. Oh iya, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan bagaimana cara-cara agar pemuda atau pemilih pemilu untuk tidak golput pada saat pemilu. Sebelum itu, saya akan jelaskan apa itu golput. Golput atau golongan putih sendiri itu juga sering disebut dalam praktik demokrasi di Indonesia. Golput sendiri merupakan istilah politik yang muncul pada saat pemerintahan Orde Baru. Kalian tahu nggak sih Orde Baru itu apa? Kalian bisa searching di Google. Oh iya, golput berawal dari aksi protes mahasiswa sebagai gerakan untuk tidak terlibat dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada masa itu. Kalian tahu kan kericuhan tahun 1998 yang melibatkan mahasiswa sampai mantan presiden kita turun, yaitu Bapak Soeharto. Oh iya, walaupun golput ramai pada saat Orde Baru, namun pada kenyataannya praktik golput lebih banyak terjadi pada era reformasi. Bahkan angka golput semakin meningkat pada setiap pemilihan selanjutnya. Nah, tadi disebutkan kan, padahal golput sendiri itu muncul pada saat masa Orde Baru, tapi ramai dan angkanya semakin naik pada masa reformasi. Nah, itu sedikit penjelasan tentang apa itu golput. Dan setelah ini, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya golput. Tetapi, sebelum itu dijelaskan, saya akan meminta pandangan para narasumber tentang apa itu golput. Kalau menurut pandangan saya tentang golput itu curang ya. Karena kalau presiden yang menang, kinerja yang ngikut sama presiden itu bakalan bagus dan menikmati hasilnya. Jika kinerja yang nggak menang atau nggak bagus, dia bisa aja tuh mengkritik, padahal dia nggak milih. Oh iya, kalau menurut Bagus apa tuh? Tadi kayaknya tanggapan Farhan sama Fauzan tuh udah bagus banget tentang golput. Ya, jadi menurut pandangan saya, Anda kehilangan hak Anda untuk menyuarakan pendapat Anda tentang pemerintah yang akan terpilih nanti. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan hati, Anda tidak usah protes, apalagi melakukan demo. Udah sih, menurut saya itu aja sih. Oh ya, terima kasih untuk pandangan dari masing-masing narasumber. Untuk itu kita akan lanjut sesi ini. Dan saya akan menjelaskan apa sih faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya golput itu. 1. Masyarakat mungkin tidak percaya terhadap partai politik baik maupun calon pemimpin yang ada bersaing dalam pemilu. Biasanya masyarakat akan merasa kecewa terhadap kepemimpinan adanya kandidat yang tidak sesuai menurut hati nurani masyarakat. Karena kan banyak banget ya kayak bansos-bansos yang dilemparkan sebelum adanya pemilu. Nah, itu sih mungkin penyebabnya. Kedua, masyarakat kurang sosialisasi sehingga mereka tidak mengetahui informasi mengenai pemilihan umum yang diselenggarakan. Jadi mungkin masyarakat mengurangi edukasi. Apa itu sebenarnya golput? Apa sih sebenarnya informasi tentang pemilihan umum? Kenapa video ini dibuat?
Karena alasan kedua ini, kita akan mengedukasi masyarakat yang belum tahu tentang apa sih golput dan apa bahayanya golput untuk masyarakat. Ketiga, adanya stigma bahwa siapapun yang menang dan menjadi pemimpin tidak akan merubah kehidupan, sehingga warga merasa perlu menyalurkan suaranya sebagai generasi bangsa yang baik untuk memilih itu adalah hak kita sebagai manusia. Stigma itu harusnya dihilangkan ya dari masyarakat, apalagi kita adalah generasi-generasi muda yang pastinya pintar dalam memilih untuk memilih jawaban yang benar atas hati nurani sendiri. Sebelum kita lanjut, kita bakal mulai yel-yel lagi. Kan kalian udah tahu nih, kalau misalnya aku bilang generasi muda, kalian jawab generasi hebat. Oke, kita akan membahas menurut kalian lembaga politik ini berkaitan banget sama pemilu. Nah, ini cara-cara agar tidak golput sebagai berikut. Sikap golput adalah sikap yang tidak mau mengikuti kegiatan pemilihan umum. Sikap golput dapat dilakukan oleh warga negara yang sudah memiliki hak pemilihan umum. Sikap golput dapat dihindari dengan cara bersosialisasi serta pemahaman masyarakat betapa pentingnya suara dalam pemilihan umum. Pesan untuk para masyarakat yang nonton video ini, jangan golput. Golput adalah orang yang tidak punya pendirian, tidak berkarakter, dan pastinya membuat boros uang negara. Oh iya, sebelum kita tutup podcast ini, saya ada pantun. Buah kurma dipetik beruang. Cakep. Si tukang besi perbaiki gerbang. Cakep. Jangan terima politik dengan uang. Cakep. Nanti korupsi semakin berkembang. Cakep. Sekian podcast dari saya dan teman-teman saya. Bye-bye dulu. Bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.